هو القرآن منهجنا ونور الروح والعين. Kembali lagi pada video saya kali ini. Insya Allah kita akan sama-sama membahas sebuah ayat yang mana ayat ini adalah ayat yang sangat agung, yaitu adalah surat At-Taubah ayat 31. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn Maryam. Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun." Sahabat-sahabat yang berbahagia, untuk memahami ayat yang sangat agung ini, seperti yang dijelaskan oleh para ahli tafsir dalam kitab-kitab tafsirnya, kita tidak bisa melepaskan diri kita untuk memahami ayat ini dengan sebuah dialog yang terjadi antara Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, guru besarnya umat ini, dengan salah satu seorang sahabat Nabi yang mulia, itu adalah Adi bin Hatim. Ini diceritakan dalam kitab-kitab tafsir Bil Ma'thur. Beliau adalah Adi bin Hatim, yang mana anak dari orang yang sangat terkenal pada masa jahiliyah, yaitu adalah Hatib At-Ta'i. Nah, Adi bin Hatim ini adalah seorang yang dulunya Nasrani. Lalu ia memasukkan dirinya atau mu'alaf, menyatakan keislaman dirinya di hadapan Rasulullah SAW. Dialog yang terjadi antara Nabi dengan Adi bin Hatim mengenai ayat ini adalah pada satu waktu Rasulullah SAW membaca ayat ini, ayat At-Taubah ayat 31, ittakhadhu ahbarahum, di mana ayat ini pada satu konteks berbicara tentang ghulu, atau bisa kita bahasakan sebagai pengkultusan yang luar biasa, bahkan sudah bukan pada tempatnya. Di mana ayat sebelumnya Allah berbicara tentang bagaimana kekejian orang-orang Yahudi yang menjadikan atau menyatakan bahwa Uzair itu adalah anak Allah, atau juga orang-orang Nasrani yang mengatakan bahwa Al-Masih, Nabi Isa itu anak Allah. Nah, pada konteks inilah ayat 31 surat At-Taubah ini juga berada. Artinya surat At-Taubah ayat 31 bahasa Indonesia secara global adalah mereka, orang-orang Yahudi dan Nasrani, menjadikan rahib-rahibnya, alim ulamanya, ahli ibadahnya pada kalangan mereka menjadi Tuhan-Tuhan mereka. Bahkan dia juga menjadikan, atau mereka juga menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan mereka. Bukan malah mereka menjadikan Allah Subhanahu wa taala Tuhan mereka. Artinya ini adalah syirik. Lalu pada dialog yang mesti kita singgung adalah Adi bin Hatim ketika mendengarkan ini mengatakan, dia merasa bahwa dulu saya ini Nasrani, saya tahu. Akhirnya dia mengatakan kepada beliau radhiyallahu an, mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, lasna kadzalik." Wahai Rasul, enggak. Dulu kami enggak seperti itu. Kami dulu enggak menjadikan rahib-rahib kami, alim ulama kami, ahli ibadah kami Tuhan. Kami enggak seperti itu. Ini kata Adi bin Hatim. Jadi Adi bin Hatim karena merasa memiliki pengalaman, dulu beliau adalah orang Nasrani, mengatakan dan menolak, enggak Nabi, wahai Nabi SAW, kami dulu enggak kayak gitu, kami enggak menjadikan mereka ini Tuhan. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, bukankah wahai Adi bin Hatim, engkau mengharamkan seperti yang para ulama dan para rahib kamu ini mengharamkan, padahal Allah menghalalkan sesuatu? Atau engkau ini menghalalkan sesuatu sebagaimana rahib-rahib kalian itu menghalalkan sesuatu, padahal Allah mengharamkannya? Bukankah seperti itu? Fadzalika ibadatuhum, kata Rasulullah SAW, au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dan begitulah artinya ibadah, artinya dan begitulah secara tidak langsung, secara tidak sadar, engkau telah menjadikannya Tuhan-Tuhan kalian, dan bukan menjadikan Allah sebagai Tuhan-Tuhan kalian. Maka dari ayat ini dan dari dialog ini,
poin yang bisa kita pahami bersama-sama adalah ketika ada satu pihak yang ketika pihak tersebut menghalalkan sesuatu lalu kita ikuti menghalalkan juga padahal Allah mengharamkannya, ini juga disebut sebagai kita menyekutukan, artinya kita mengibadahi dia, bukan mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Atau juga kita menyaingi, seperti naudzubillah min dzalik, menghadirkan saingan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini dikatakan mereka ini menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Mereka ini menjadikan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan, yang seharusnya yang hanya mereka jadikan Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budu ilahu wahida. Padahal mereka hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan yang satu, yaitu Allah Jalla Jalaluh. Lalu ayat ini ditutup begitu indah, Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Sungguh maha suci dan juga maha tinggi Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka lakukan, yaitu adalah kesyirikan. Maka Allah Al-Quran mensucikan bahwa Allah Subhanahu wa taala bersih daripada tudingan-tudingan keji dan juga tuduhan-tuduhan yang tidak layak diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja teman-teman, barangkali pada video yang singkat kali ini bisa memberikan pemahaman ayat Al-Quran yang lebih bagi kita, dan juga kita bisa menyebarkannya, dan juga kita bisa menghadirkan pada diri kita rasa takut dari Al-Quran Al-Karim. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.